Perkenalkan, namaku Dinda Nabila Pasha tentunya bisa dipanggil Dinda dengan NIM 2496415. Aku mahasiswa Universitas Amikom Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi semester 3. Aku berasal dari Bandung, Jakarta, dan usia aku sekarang 19 tahun. Ela gosta do Austrália, a cara do Com a peça na cintura e o cabelinho loiro. É hoje que eu vou dar pra esse novinho. Pode dar tapa na cara, pode. Di video kali ini aku mau ngobrol santai tentang kepemimpinan sesuai dengan materi yang udah aku pelajari di kelas. Jadi anggap aja ini bukan presentasi yang kaku, tapi lebih ke sharing pendapat aku sebagai mahasiswa. Kalau ngomongin kepemimpinan, jujur aja aku belum pernah jadi ketua besar atau pemimpin utama organisasi yang skalanya besar banget. Tapi kalau suatu saat aku dikasih kesempatan buat jadi pemimpin, aku ingin memimpin organisasi mahasiswa. Kenapa harus organisasi mahasiswa? Menurut aku, organisasi mahasiswa itu tempat paling realistis buat belajar kepemimpinan. Karena di situ kita ketemu banyak orang dengan berbagai karakter. Ada yang aktif banget, ada yang pendiam, ada juga yang sebenarnya punya potensi tapi belum kelihatan atau dirinya kurang pede. Organisasi yang aku bayangin namanya Komunika Kreatif. Organisasi ini fokus di bidang komunikasi dan kreativitas digital. Kegiatannya bisa macam-macam, kayak bikin konten media sosial, ngadain diskusi santai, pelatihan public speaking, dan jadi media edukasi untuk mahasiswa. Tujuan utamanya adalah jadi wadah untuk mahasiswa supaya lebih percaya diri, lebih kreatif, dan punya skill komunikasi yang nantinya kepake banget di dunia kerja. Kalau ngomongin visi aku sebenarnya sederhana banget. Aku ingin organisasi ini jadi tempat yang nyaman, aktif, dan bermanfaat untuk setiap anggotanya. Terus kalau misinya, yang pertama jelas buat kembali skill komunikasi anggota. Yang kedua, bikin suasana organisasi yang terbuka, jadi semua orang bebas ngomong dan berpendapat tanpa takut dijudge. Dan yang ketiga, ngadain kegiatan yang relevan sama kebutuhan mahasiswa zaman sekarang. Jadi organisasi itu bukan cuma buat formalitas. Nah, strategi yang bakal aku pakai lebih ke komunikasi yang jelas dengan tim. Aku ingin setiap anggota tahu perannya masing-masing, tapi tetap fleksibel. Selain itu, aku juga bakal manfaatin media sosial buat promosi kegiatan. Karena menurut aku, itu cara paling efektif buat menjangkau mahasiswa zaman sekarang. Kalau aku mulai jadi pemimpin, hal pertama yang bakal aku lakuin itu bukan langsung nyuruh-nyuruh atau ngatur-ngatur anggota aku. Tapi aku ingin kenal mereka lebih dalam. Aku ingin tahu mereka itu orangnya seperti apa, sukanya apa, dan mereka itu merasa nyaman kalau ada di posisi apa. Menurut aku, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus ngerti dulu siapa yang bakal kita pimpin. Untuk nyampein visi misi aku ke anggotaku juga nggak mau terlalu formal. Aku bakal jelasin pakai bahasa sehari-hari dan aku hubungi sama manfaat yang bisa mereka dapetin. Jadi anggota tuh nggak cuma tahu visi misi di atas kertas aja, tapi mereka benar-benar ngerti kenapa mereka ada di organisasi itu dan peran mereka di dalam organisasi itu apa aja sih. Kalau ngomongin masalah, itu adalah hal yang wajar banget dalam setiap organisasi. Gak mungkin dalam sebuah organisasi itu semuanya berjalan mulus kan. Jadi ada aja masalahnya. Kalau ada masalah internal, misalnya beda pendapat atau miskomunikasi antar anggota, aku bakal ajak ngobrol mereka baik-baik. Aku lebih milih diskusi daripada langsung nyalahin siapapun.
Contohnya, kalau ada anggota yang mulai kurang aktif, aku nggak langsung marah atau ngejudge. Tapi aku akan tanya alasan kenapa dia sekarang sudah jarang aktif organisasi. Masalah eksternal, kayak soal dana atau kerjasama dengan pihak lain, aku bakal ngajak tim buat mikir bareng. Jadi nggak semuanya aku yang mikir. Menurut aku, solusi itu lebih gampang dicari kalau kita mikirnya bareng-bareng, bukan mikir sendirian. Nah, gaya kepemimpinan yang aku pilih adalah gaya kepemimpinan demokratis. Aku ingin semua anggota merasa dihargai dan didengar pendapatnya. Misalnya, pas nentuin proker atau program kerja, aku bakal dengerin ide dari anggota dulu. Baru setelah itu aku rangkum dan ambil keputusan yang menurut aku paling tepat. Dalam mengambil keputusan, aku nggak mau buru-buru. Aku bakal pertimbangin masukan dari anggota, dampaknya buat organisasi, dan juga kesesuaiannya sama tujuan organisasi aku. Menurut aku, pemimpin itu bukan cuma soal mengambil keputusan cepat, tapi juga siap bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Kalau aku mikir lebih jauh, jadi pemimpin itu sebenarnya bukan soal siapa yang paling pintar atau paling jago ngomong, tapi lebih ke gimana kita bisa mendengarin orang lain. Karena kadang ide terbaik itu datang dari orang yang kelihatannya paling pendiam loh. Selain itu, aku juga sadar kalau jadi pemimpin itu capek banget. Kita nggak bisa selalu nyenengin semua orang, tapi disitulah tantangannya. Gimana caranya tetap adil, tetap tenang, dan tetap bertanggung jawab. Menurut aku, pimpinan itu bukan orang yang selalu paling depan, tapi orang yang siap pastinya butuh. Dalam organisasi pasti ada aja momen di mana rencana nggak berjalan sesuai harapan. Di situ aku belajar buat nggak langsung panik. Aku bakal ngajak tim buat evaluasi bareng, ngobrol santai, dan cari solusinya bareng-bareng. Karena menurut aku, kesalahan itu bukan buat disalahin, tapi buat dipelajarin dan dievaluasi. Kalau dikaitin dengan kehidupan sehari-hari, pelajaran kepemimpinan ini sebenarnya relevan banget. Mulai dari kerja kelompok, komunikasi sama teman, sampai nanti kita di dunia kerja, itu kepake banget. Aku jadi lebih sadar pentingnya komunikasi yang jelas, sikap saling menghargai, dan tanggung jawab sama apa yang kita kerjain. Dan jujur aja, setelah belajar kepemimpinan, aku merasa lebih berani buat ngambil peran, ngambil keputusan. Gak harus selalu jadi pemimpin utama, tapi setidaknya aku berani bertanggung jawab sama diri sendiri dan lingkungan di sekitar aku. Karena menurut aku, semua orang itu sebenarnya pemimpin, minimal buat dirinya sendiri. Jadi semua yang aku sampaikan tadi bisa aku simpulkan, kalau kepemimpinan itu bukan cuma teori di kelas, tapi sesuatu yang bisa dan harus kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Oh no! Where's the light? It's just my light! What do I do? I'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Sekian video presentasi aku. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga apa yang aku sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.